Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Burhain. Saya merupakan dosen Prodi Pendidikan Olahraga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Adapun bidang keahlian yang ditugaskan oleh Prodi yaitu pendidikan jasmani adaptif. Ini sesuai dengan penugasan mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Nah, berkaitan video yang akan ditampilkan, ini merupakan bagian untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Video pembelajaran yang saya tampilkan yaitu pada mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif bersifat wajib tempuh di semester 6 Prodi Pendidikan Olahraga dengan bobot 2 SKS. Adapun ruang lingkup materi di mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif, yang pertama sejarah dan pengertian pendidikan jasmani adaptif, 2 manajemen program pendidikan jasmani adaptif, 3 pengorganisasian pendidikan jasmani adaptif, 4 analisis karakteristik anak berkebutuhan khusus dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Kelima, perbedaan karakteristik ABK, anak berkebutuhan khusus, tunalaras, tunaganda, dan autism. 6. Penyusunan strategi pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Ketujuh, program aktivitas fisik dan asesmen pendidikan jasmani adaptif. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan luar jaringan, luring, melalui tatap muka dalam satu semester, kurang lebih selama 16 kali pertemuan. Berikutnya, metode pembelajaran perkuliahan ini diantaranya melalui project based learning. Dengan metode ini adanya tujuan akhir nanti output, yaitu sebagai ujian akhir semester ataupun UAS. Peserta didik dalam hal ini mahasiswa akan diberikan project membuat modul pembelajaran berdasarkan case study yang ditemukan melalui observasi di SLB terkait dengan pembelajaran PJOK. Interaksi pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan jasmani adaptif yaitu melalui diskusi, kemudian case study, berikutnya refleksi, bisa melalui umpan balik dan lainnya. Adapun penilaian pembelajaran memperhatikan pada pembobotan nilai yang pertama partisipasi dan kehadiran. Ini dengan bobot 25%. Yang kedua ada presentasi dan diskusi dengan bobot 20%. Yang ketiga tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok dengan bobot 10%. Yang keempat ada ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 25%. Nah, berikutnya dalam perkuliahan ini tentu mahasiswa juga diarahkan dan juga dibekali dengan beberapa bahan ajar ataupun saran-saran untuk bahan ajar. Yang pertama ada buku ajar dari
saya sendiri dari Erik Burhain dengan judul Pendidikan Jasmani yang disesuaikan yang diterbitkan oleh penerbit Jejak Pustaka di tahun 2024. Buku ajar berikutnya dari referensi luar, karangan Winnick dan Poreta tahun 2017 dengan judul Adapted Physical Education and Sports, edisi ke-6 oleh penerbit Human Kinetic. Nah, yang ketiga, bahan ajar dari sumber-sumber kebijakan yang relevan dengan materi ada dari United Nations berkaitan dengan SDGs, kemudian peraturan pemerintah yang relevan, selanjutnya dari kementerian yang terkait, dalam hal ini Kemendikdasmen, dan sumber-sumber kebijakan relevan lainnya. Yang keempat, bahan ajar bisa dari artikel penelitian, baik itu yang terakreditasi nasional maupun yang bereputasi internasional. Dan yang kelima, bahan ajar bisa berupa penelitian dari saya sendiri yang didanai oleh Kemendikbudsaintek di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang relevan dengan mata kuliah ini. Dan juga penelitian-penelitian lainnya yang oleh peneliti di luar dari saya, baik itu di UMNU Kebumen maupun di skala nasional, bahkan oleh peneliti di skala internasional. Baik, Bapak Ibu asesor yang saya hormati, berikut tayangan video salah satu materi pada mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Kesempatan hari ini kita sudah memasuki materi yang mendekati akhir, yaitu materi ke-6 berkaitan dengan strategi pembelajaran Penjas, khususnya pada Penjas adaptif. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita awali dulu dengan berdoa. Monggo bisa sikap siap sempurna. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Sebelum kita mulai, nah mungkin Pak Erik akan mengecek terlebih dahulu di kelas ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Mungkin ini nanti bisa sebagai optimalisasi kita, karena memang materi ke-6 kita sudah mulai banyak memang yang harus memang dipelajari nanti, tapi kita akan pelajari secara menarik dalam pertemuan hari ini. Nah, adapun pada materi ke-6 itu CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Di materi ke-6 ini kita mengacu, nah teman-teman di sini sudah punya RPS nggih? Sudah ya? Sampun. Nah, bisa dicek di CPMK nomor 4, di sini mahasiswa mampu menyusun strategi pembelajaran Penjas yang disesuaikan, nanti output akhirnya, endingnya. Kemudian sub CPMK ke-6 yaitu menyusun strategi pembelajaran Penjas yang disesuaikan, dan ini nanti sejalan dengan di RPS di bagian akhir kita nanti kan akan ada project, kita akan membuat modul ajar, nanti teman-teman akan melakukan case study, terjun ke SLB, sekolah luar biasa, sekolah khusus, ataupun sekolah inklusi,
Jadi teman-teman mengobservasi pembelajaran PJOK pada peserta didik disabilitas. Nanti diamati, Anda membuat endingnya kan nanti mau belajar dan salah satunya nanti terkait dengan materi ini, strategi pembelajaran Enjas yang disesuaikan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran materi ke-6, Erik ingin mengecek. Nah, kita kemarin kan sudah mempelajari nih materi pertemuan ke-5. Nah, berkaitan dengan, ada yang masih ingat? Autis. Oke, ya karakteristik anak berkebutuhan khusus ya, autism spectrum disorder. Nah, ini Pak Erik menyiapkan 2 pertanyaan di sini tertera ya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang teman-teman semua masih ingat di materi terkait dengan karakteristik ABK autism? Ada? Oke. Saya Pak. Ya. Oke, jadi menurut sastra tahun 2011, autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya. Oke, terima kasih. Namanya Mas? Mas Wiswan. Nah, berikutnya tadi sudah disampaikan ya apa yang diingat. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan karakteristik anak autism, tapi kita cek dari bentuk dukungan dan aktivitas fisiknya. Kira-kira ada yang masih ingat bagaimana bentuk dukungan dan aktivitas fisik untuk ABK autism? Mengatur nada bicaranya, jadi menggunakan bahasa yang lembut dan rendah. Ya. Oke, terima kasih. Nah, reviewnya saya kira teman-teman di sini sudah ini ya menyimak kemarin karena memang kita pelajari mendetail kemarin di pertemuan sebelumnya dan secara garis besar tadi yang disampaikan sudah tepat, tapi kita akan cek lebih detail kembali. Jadi kita akan mereview kembali ya sejenak lah untuk pertemuan sebelumnya berkaitan dengan autism spectrum disorder. Nah, ini menurut Kemendikbudristek RI. Nah, ada beberapa tadi diketahui bahwa karakteristiknya mereka anak autism ada permasalahan atau hambatan pada sosial ya, permasalahan sosial. Dia juga butuh dukungan sosial. Kemudian dalam hal komunikasi. Nah, di sini jenis dukungan ada beberapa. Yang pertama mengatur nada bicara berkaitan dengan komunikasi ya. Nah, bentuk aktivitasnya adalah kita dalam pembelajaran PJOK, jadi instruksi-instruksi diberikan dengan nada suara yang lembut, kemudian tenang. Jadi instruksi-instruksi jangan terus hindari membentak-bentak, kemudian nada terlalu tinggi. Nah, mereka kan emosionalnya, nah ini nanti khawatirnya penerimaannya berbeda. Kemudian yang kedua, persiapkan juga hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang terduga. Nah, terutama pada alat pengaman sebelum melakukan aktivitas fisik. Jadi misalkan di pembelajaran PJOK materinya misal kemarin mungkin teman-teman sudah mempelajari terkait dengan misal pembelajaran senam. Nah, disiapkan itu matrasnya, kemudian di sekelilingnya pastikan itu aman, tidak ada benda-benda tajam dan seterusnya. Yang ketiga, lakukan komunikasi dengan baik. Di sini kita pastikan peserta didik, dalam hal ini siswa autism ini tahu tujuan dia belajar ini secara sederhana ya penyampaiannya ya, sesuai dengan jadi nanti sesuai dengan yang ingin kita capai dan tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, itu harus disesuaikan antara jadi komunikasi itu untuk ke arah agar tujuan pembelajaran lebih bisa tercapai. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi alternatif. Di sini kita akan memfasilitasi peserta didik mengkomunikasikan perasaan mereka. Jadi kemudian ada pikiran mereka baik secara verbal maupun non verbal. Jadi mereka kalau kegiatan aktivitas, kalau mereka merasa senang ya
menciptakan lingkungan senang dengan mereka tersenyum, bahagia, dan seterusnya. Dan memang itu memang berkaitan dengan kegiatan tadi, tersenyumnya tersenyum bahagia, atau ketika ada temannya jatuh atau seperti apa, nah itu sedih misalkan, dan seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita review tadi, kita akan lanjut ke kajian materi pertemuan yang ke-6, yaitu berkaitan dengan strategi pembelajaran Penjas adaptif. Secara mendetil, berapa sih konsep strategi pembelajaran Penjas adaptif? Ada 4 berkaitan dengan konsep strategi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan strategi pembelajaran. Nah, ini menurut teorinya Phillips dan Konopman 2020, setidaknya ada 4 indikator dari dimensi perencanaan. Yang pertama, asesmen strategi pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran strategi tatap muka, ketika itu luring ya. Nah, yang ketiga, perencanaan strategi pembelajaran jarak jauh. Nah, bisa dengan moda daring, ya, Zoom, kemudian Jmeet, ataupun dengan LMS, begitu ya. Dan yang ketiga, perencanaan strategi melalui hybrid, dengan gabungan antara tatap muka dan jarak jauh. Nah, yang kedua, pelaksanaan strategi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa indikator. Nah, ini menurut Mahmud dan Molbeck. Yang pertama adalah kesesuaian dengan perencanaan. Jadi pastikan dalam pelaksanaan itu yang direncanakan kan modul ajar ya. Nah, baik itu sama, baik di pembelajaran PJOK non-disabilitas yang di sekolah reguler ya, SD negeri, MI, nah, maupun yang di SLB, sekolah khusus ataupun sekolah inklusi, sama. Mereka membuat modul ajar yang itu harus sesuai dengan yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan harus ada perencanaannya di modul ajar. Nah, yang kedua, manajemen kelas. Kelas ya diatur sedemikian rupa. Begitu. Dalam hal ini bagaimana kalau terkait ini areanya adalah area dari pimpinan sekolah ya, ataupun maupun guru kelas ataupun guru PJOK-nya. Mungkin dalam hal ini misal satu kelas ada berapa siswa, kemudian karena ini siswa dengan disabilitas yang beragam, mungkin ketika tidak memungkinkan disamakan satu jenis, karena memang siswanya banyak, mungkin di harinya mungkin disamakan yang relatif sama sejenis, mungkin ya hambatan pendengaran itu kan tidak, untuk intelijensi masih bisa mengikuti, itu mungkin disamakan harinya dengan yang hambatan fisik misalkan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan manajemen kelas. Nanti itu wilayah kebijakan pihak sekolah. Nah, poin C dalam pelaksanaan itu kita harus mengetahui psikologis peserta didik. Nah, di sini di materi sebelumnya, di materi ke-5 dan ke-6, Anda sudah mempelajari ya bagaimana karakteristik dari peserta didik anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir di materi ke-5 kemarin ditutup oleh materi yang berkaitan dengan ABK, Autism Spectrum Disorder. Nah, yang D tidak kalah penting, peran orang tua. Nah, di sini tidak hanya siswa yang reguler ya, tapi terlebih juga peserta didik dengan hambatan tertentu, disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus, itu peran orang tua juga harus kita kedepankan begitu. Harus ada peran orang tua, dan setiap perkembangan anak itu dilibatkan, bahkan ketika ada kondisi tertentu libatkan orang tua. Selanjutnya, modifikasi strategi pembelajaran. Ini ada model, metode, media, dan sarana. Ini bisa sudah kita pelajari ya barangkali di mata kuliah sebelumnya. Nah, yang berikutnya evaluasi. Di sini ada hasil penerapan strategi pembelajaran, ada hambatan, manfaat, dan refleksi. Nah, di sini Pak Erik tidak membuka pertanyaan, tapi nanti silahkan teman-teman
eh, merekonstruksi yang dipahami melalui penugasan refleksi ya. Kita hitung dulu 1 sampai 3 mungkin 1 2 3 atau 1 2 3 sampai ke belakang yuk, Mas. 1 2 Oke, silahkan kita di sini akan membuat kelompok yang nomornya sama. Gabung, silahkan membentuk sesuai dengan kelompoknya. Begitu. Nah, sambil membentuk kelompok, silahkan langsung cek LMS ya. Penugasan disampaikan juga di LMS terkait ini. Nah, nanti teman-teman diminta membuat mind map. Nah, sekalian langsung ambil kertas, silakan buat mind map berkaitan dengan konsep strategi kelompok pembelajaran. 2 ya, ambil. 1. Strategi pembelajaran berbasis adaptif, silakan bisa ditampilkan. Ya. Nah, kita waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit silakan diskusikan dan disusun termasuk nanti nama kelompok. Nanti kita akan undi untuk presentasi. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Oke. Baik, cukup ya. Nanti sambil dilengkapi, cukup. Kita sambil dilengkapi. Monggo yang sudah jadi semua ya. Sudah jadi bisa angkat tangan. Jadi semua. Oke. Salah satu mungkin akan saya pilih acak mungkin ya. Kelompoknya Mas. Saya pengen tadi di sini kok lemasaan. Mungkin salah satu menyampaikan ke depan hasil diskusinya. Semua maju boleh. Nanti salah satu menyampaikan mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Erik Burhain telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kami. Di sini materinya tentang strategi pembelajaran penjas adaptif. Itu merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan belajar melalui beberapa konsep. Nah, di sini dari penjelasan yang tadi didapat ada 4 konsep yang masing-masing memiliki indikator berbeda. Nah, konsep yang pertama yaitu perencanaan strategi pembelajaran. Indikator yang pertama ada asesmen strategi pembelajaran, perencanaan strategi tatap muka, perencanaan strategi jarak jauh, dan perencanaan strategi hybrid atau gabungan antara tatap muka dan jauh. Kemudian konsep yang kedua yaitu tentang pelaksanaan strategi pembelajaran. Indikator yang pertama ada kesesuaian dengan perencanaan. Indikator kedua ada manajemen kelas. Indikator yang ketiga ada psikologi peserta didik. Indikator yang keempat ada peran orang tua. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu modifikasi strategi pembelajaran. Indikator yang pertama ada model pembelajaran, indikator yang kedua ada metode pembelajaran, indikator yang ketiga ada media pembelajaran, dan indikator yang keempat ada sarana dan prasarana. Kemudian konsep yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Evaluasi strategi pembelajaran. Terima kasih koreksinya Pak. Indikator yang pertama ada hasil penerapan strategi. Indikator yang kedua ada hambatan penerapan strategi. Indikator yang ketiga ada manfaat penerapan strategi. Indikator yang selanjutnya refleksi strategi baru. Gitu. Dari hasil mind map yang kita buat, dapat ditarik kesimpulan yaitu strategi pembelajaran dalam konteks penjas adaptif merupakan langkah strategi yang dirancang untuk mencapai
tujuan belajar melalui beberapa konsep. Yang pertama, perencanaan, konsep pelaksanaan, modifikasi, dan evaluasi yang disesuaikan. Itu dari penjelasan atau pemaparan dari diskusi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang tepat atau kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup. Dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat kelompok 1. Oke, monggo Mas, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Mungkin Pak Erik akan meneruskan ya, bahwa mungkin kita akan masuk pada kesimpulan bahwa strategi pembelajaran berbasis adaptif, ketika kita cek secara dimensi indikator, ada banyak yang perlu diperhatikan, begitu nggih? Ada banyak hal yang perhatikan, dan ini semua tentu disesuaikan dengan karakteristik, kembali lagi, peserta didik. Nah ini sambil kita juga menarik kesimpulan. Dan pada strategi pembelajaran di bagian ketiga, di dimensi nomor 3, tadi saya menyimak ada modifikasi strategi pembelajaran. Nah, itu ada metode, media, dan seterusnya ya. Nah, salah satunya adalah media. Nah, di sini mungkin Pak Erik akan sekilas saja, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan mengulas lebih lanjut. Nah, ini Pak Erik ada output hasil penelitian di sini berkaitan dengan teknologi. Jadi teknologi pembelajaran menggunakan VR. Di sini untuk berbasis adaptif, nanti bisa dicek untuk lebih lanjut di hasil penelitian Pak Erik ataupun di sumber-sumber referensi yang lainnya. Bisa juga ke sumber referensi penelitian-penelitian, tidak harus dari Pak Erik ya, dari penelitian yang lain. Nah, silahkan tadi kelompok yang lain juga untuk tugas mind map, dan juga silakan dilengkapi juga kalau belum dibuat kesimpulan. Nah, itu nanti akan kita jadikan untuk penilaian formatif ya di materi ke-6 ini. Dan berikutnya penutup. Nah, silahkan, terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, sebagai penutup, pelajari kembali lebih dalam lagi ya berkaitan dengan strategi pembelajaran. Dan karena nanti setelah ini mungkin teman-teman akan melaksanakan case study, jadi turun ke sekolah. Jadi karena kaitannya nanti endingnya kita akan membuat modul ajar. Salah satunya yang diperhatikan dalam pembuatan modul ajar adalah strategi pembelajaran. Nanti ada juga menyusun strategi pembelajaran. Dan ada beberapa bahan ajar nanti, silahkan selain Anda belajar ke lapangan, buku ajar tetap jadi bahan rujukan kita, buku ajar yang ditulis Pak Erik ya, yang judul pendidikan jasmani yang disesuaikan, terbitan Jejak Pustaka, kemudian buku dari Winnick ya yang tahun 2017. Selanjutnya mungkin artikel jurnal nasional ataupun internasional, akreditasi dan bereputasi, dan penelitian-penelitian tidak hanya dari Pak Erik tadi, penelitian selain Pak Erik, baik itu nasional ataupun internasional. Kemudian kebijakan-kebijakan itu juga bisa dijadikan Anda referensi, baik itu dari kebijakan global, United Nations, SDGs ya, tujuan global SDGs, kemudian peraturan pemerintah, kemudian kementerian, Kemendikbudrismen, dan peraturan lainnya yang sejalan dengan materi kita. Nah, demikian yang dapat Pak Erik sampaikan. Mungkin nanti kita akan ulas lagi kembali di pertemuan berikutnya. Dari Pak Erik dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dari Pak Erik. Pak Erik cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.